Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa di channel saya, Taufik DSM, Dwi Sepeda Motor dari Semarang. Channel yang selalu mengedukasi tentang masalah otomotif, khususnya sepeda motor atau motorcycle. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai masalah kopling hidrolik atau kopling menggunakan minyak atau kopling tapi tidak memakai kabel. Kelebihannya apa kopling menggunakan minyak? Yang pertama, dia ringan. Yang kedua, untuk bepergian jauh tangan kita tidak terasa cepat sekali pegal atau capek. Kelebihannya seperti itu. Kekurangannya banyak sekali. Tidak ada spare part yang selalu ready di tiap jalan ketika waktu kita melakukan perjalanan jauh. Kerusakannya belum tentu tiap bengkel bisa mengatasinya. Kok bisa? Misalkan kita waktu perjalanan jauh terus kita adanya cuma tabel ban, kan juga tidak bisa langsung mengatasinya. Tapi kalau pakai kabel, ada tabel ban, ada tang, ada obeng, pasti bisa mengatasinya. Seperti itu penjelasannya. Sebelum menjelaskan lebih detail, paling tidak kita harus pahami dulu kopling. Bagaimana sih cara kerja kopling? Pada intinya di sini saya menekankan cara kerja kopling itu ditekan atau ditarik, seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita belajar sama-sama mengenai masalah kopling. Oke, langsung kita lanjut penjelasannya. Ini adalah rumah kopling motor Honda. Motor Honda mayoritas sama, bentuknya seperti ini. Cara kerjanya pun sama. Di sini ada laker. Kok tidak ada laker ya? Ada lakernya. Jadi posisinya itu ini ada laker. Saya kasih contoh. Ketika teman-teman membongkar bak kopling, itu kampas kopling ada di sini, ada kampas, plat, seterusnya ya, seperti itu. Cara kerjanya adalah ketika dia di kopling atau ditekan, ini adalah contoh bak koplingnya. Sebentar kita carikan stud koplingnya dulu. Ini saya pasang untuk stud koplingnya ya. Ketika tuas ditekan, ini akan terasa maju. Iya, dia ngopling. Ditekan, dia maju. Berarti pada intinya kenapa mas? Dia mendorong agar kampas berpisah atau terbuka. Jadi ini ketika ditekan ke sana, didorong ke sana, dia akan bergerak melebar. Nah, seperti ini ya. Seperti ini melebar. Ketika didorong, ditekan dari sini, dia melebar. Kenapa kok modelnya didorong, Mas? Ya, karena mendorong sama menarik itu tenaganya itu enak mendorong. Beda sama menarik. Kalau menarik itu berat, tapi kalau mendorong itu ringan. Coba aja mas bernapas. Ketika menarik udara sama mengeluarkan mendorong itu lebih ringan mendorong. Mungkin bisa dipraktekkan sendiri bagi teman-teman semua. Pada kasus motor Honda, semuanya sistem kerjanya seperti ini. Rata-rata koplingnya. Beda dengan motor Yamaha. Motor Yamaha itu sama. Ini adalah contoh rumah kopling motor Yamaha Bison. Sama, intinya sama, dia juga merenggang, melebar. Ini adalah rumahnya. Ini ada kampas, plat ada di sini. Tapi dia tujuannya sama, dia memisah kampas sama plat. Nah, ketika dia berpisah, dia berputar. Rumahnya diem, seperti itu. Tapi jangan salah, dia juga sistemnya itu mendorong bukan menarik. Karena apa?
rata-rata motor Yamaha itu mendorongnya dari kiri. Ada Eric King, ada Jupiter. Jupiter itu kalau motor bebek itu ada pelatuknya yang ada di bagian belakang magnet, itu ada tujuannya untuk mendorong setut dari kiri. Terus Scorpio sendiri itu tuas koplingnya ada di sebelah kater kiri. Terus Yamaha Bison, Yamaha Vixen itu rata-rata kalau motor Yamaha itu sebelah kiri. Ada Komas yang sebelah kanan, apa Jupiter MX, oke, Jupiter MX. Ada lagi apa mas? Fish Air, oke, F1 ZR. Terus Satria F, oke, Satria. Tapi dari keseluruhan merek motor yang model ditarik sama mendorong itu banyak yang mendorong. Karena apa? Contohnya aja saya kasih contoh Jupiter MX. Jupiter MX itu dia seperti ini, ada tuasnya ditarik ke sini seperti cangkol ini, cangkol gait keluar. Itu tujuannya menarik rumah kampas seperti ini. Ya karena Jupiter MX itu sebelum dia keluar Jupiter MX kopling, dia keluar yang tidak kopling. Nah, yang tidak kopling itu mendorongnya sama dari kiri, bukan ditarik dari sini. Dan ketika dibuat jadi kopling tuh banyak tuh masalah Jupiter laker stud koplingnya sering trouble. Mungkin teman-teman sering mendengar kalau Jupiter MX itu suara bagian kanan sering mudah kasar. Itu kemungkinan gara-gara perubahan kopling yang menjadi tarik. Tapi banyak Suzuki juga sistemnya mendorong, RGR mendorong dari kiri, Shogun dari kanan, Smash mendorong dari kanan. Banyak. Tapi pada intinya itu mendorong, bukan menarik. Kalau ditarik kan dia lari maju. Iya, seperti ini. Tapi kalau motor Yamaha sebenarnya itu dorongnya dari rumah transmisi atau as transmisi dari as sini ada stutnya kecil mendorong di sini. Seperti ini. Ini ada. Jadi mendorongnya itu dari kiri, tapi prinsip dasarnya sama-sama mendorong. Karena mendorong sama menarik dikembalikan lagi itu kuat mendorong. Sistemnya kerjanya enteng mendorong daripada menarik. F1 ZR itu menarik karena dia perkembangan dari motor Force One atau F1 Z. Baru keluar F1 ZR. Ketika sebelum menjadi F1 ZR, beliau itu menjadi F1 Z sama Force One. Itu sama-sama dia mendorong dari sebelah kiri ya. Terus keluar F1 ZR dimodifikasi bak koplingnya untuk mempermudah pabrik. Mesinnya sama ya, beda cuman kopling doang. Itu modelnya ditarik ke depan. Kalau yang aslinya F1 Z kan didorong dari sini. Didorong dari as transmisi dari tengah. Biasanya ada lubang kalau motor Yamaha. Motor Suzuki semuanya sama, rata-rata mendorong, tidak ada yang menarik. Dari sekian banyak merek, banyak yang mendorong daripada menarik. Seperti itu penjelasan untuk kopling. Begitu pula memasuki sistem hidrolik ya. Sistem hidrolik seperti contoh cakram. Cakram seperti ini. Ketika ini tuas ya, anggap ini tuas master rem belakang. Ketika ini didorong, set, otomatis dia akan mendorong yang namanya piston. Nah, piston itu ada di sini. Piston ini akan bergerak maju. Ketika didorong dia bergerak maju. Ketika didorong dia bergerak maju. Karena apa? Ketika ini ada minyaknya ya, ada oli memenuhi selang ini. Terus ini ditekan melalui kip rem, didorong masuk, dia akan menghasilkan tekanan. Tekanan ini kan sama juga mendorong, seperti piston ini. Nanti kalau didorong dia keluar, mendorong sebuah material kampas dan menjepit piringan cakram. Makanya dia itu lebih lebih makan lah, cengkeramannya lebih kuat daripada pakai kabel. Seperti itu penjelasannya. Nah sekarang itu zamannya, metode zaman sekarang itu rata-rata
memodifikasi kendaraannya menjadi hidrolik. Dalam arti ini membahas kopling ya tadinya. Yang tadinya itu kabel dirubah menjadi hidrolik atau sistem minyak, memakai sistem oli. Kayak apa seperti apa jadinya ketika memakai sistem minyak atau oli, bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah motor Mas Dika, orang Mayaran. Ini motornya saya jadikan sampel untuk masalah kopling ya Mas Dika. Maaf belum bisa mengerjakan karena kerjaan masih banyak. Ini adalah salah satu contoh motor yang tadinya itu koplingnya menggunakan kabel, sekarang dirubah menjadi sistem hidrolik seperti ini, menggunakan master cakram kiri. Bisa pakai punyaan, sekarang itu banyak, bisa pakai punyaan motor NMAX, bisa kepakai kepunyaan motor itu Honda PCX, banyak sekali sekarang, apalagi variannya udah keluar banyak, ada produk RCB, KTC, macam-macam. Tadinya ini memakai kabel, terus sekarang dirubah menggunakan oli. Seperti apa perubahannya? Seperti ini. Ketika ditekan kopling, dia akan mendorong tuas kopling. Seperti ini ya, ketika dia ditekan kopling, dia akan mendorong tuas kopling. Sedangkan ini master kaliper bawahnya ini bikin sendiri dari master rem belakang, seperti yang saya gambarkan tadi. Terus ada lagi sekarang yang produk variasi, banyak yang jual di Alfamart, itu seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh produk Alfamart yang beli jadi, banyak merek itu sekarang udah dibuatkan seperti ini. Dia prinsipnya juga sama, memakai oli. Jadi ketika dikopling, dia akan menarik tuas kopling, sama seperti itu. Prinsipnya sama, menggunakan oli ya, tapi ini produk jadi, kita tinggal memasangnya, menyetel selang, udah jadi. Terus ada lagi yang model bikinan, terutama handmade, biasanya dibikin sendiri dari master kaliper cakram. Ya, dibikin seperti ini, master kaliper cakram. Master kaliper cakram dibubut, terus dikawin silang, nanti di bak kopling seperti ini. Nanti sini dipasin posisi titik tengah menekan kampas, nanti dibubut di lubang, terus ini ditempel di las. Seperti itu juga ada. Tapi saya tidak membahas sistem seperti ini karena sistem seperti ini banyak kelemahan menurut saya. Kok banyak kelemahan Mas? Misalkan ini itu oke, produk-produk sekarang itu pasti mengeluarkan bak kopling yang udah kayak gini, tapi mungkin kelemahannya banyak, untuk jangka panjangnya itu kurang efisien. Dalam arti kalau kita bepergian jauh, terutama anak touring, itu ketika trouble dia repot karena harus membongkar bak kopling dan sebagainya. Tapi kalau sistem yang dua tadi, misalkan trouble, kita bisa mengakali, tinggal beli handle kopling sama kabel kopling dan dikembalikan lagi seperti semula. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya masalah sistem kopling. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sistem seperti ini, seperti sistem bak yang pertama tadi penjelasannya terakhir, yang model kawin silang antara kaliper cakram dengan bak kopling. Itu kelemahannya apa? Ketika ini mesin panas, ini akan mengganggu sirkulasi, mengganggu gaya dorong pada tuas pengungkit. Mungkin teman-teman banyak menjumpai, dalam arti banyak yang sering nyeplos atau tidak bekerja waktu dalam mesin panas, itu kopling terasa berubah menjadi ringan sendiri, dan lain-lain banyak lagi masalah kejadian seperti itu. Karena apa? Karena terkadang untuk membalikkan piston sendiri, ini menekan turun, itu terkadang itu yang ada di cakram itu susah ya. Kalau mengalami masalah itu banyak yang
Ketika dia menekan, otomatis dia akan membalik lagi ya. Untuk membalikkan itu kurang responsif menurut saya. Jadi beda dengan kabel. Karena kalau dimodif dari kabel itu menjadi sistem hidrolik, paling tidak kabel itu ringan sekali, Mas. Jadi didorong tangan, gini itu udah turun. Seperti itu. Contoh seperti ini. Kabel ini akan kita dorong jempol pelan, dia turun. Kalau menggunakan sistem yang memakai kaliper ini didorong pakai jempol, itu tidak kuat, Mas, untuk mendorong piston tangan kita itu tidak kuat. Efeknya apa? Ketika kampas kopling ini ditekan pakai oli, dia megar, dia mengembang. Tapi untuk kembali seperti ini harus mengandalkan per kopling yang begitu keras agar tidak terjadi selip. Menurut saya seperti itu. Dan andai kata produk seperti ini itu maju, pembikinan seperti ini itu maju, mobil itu bahkan zaman dulu ya, kita menggambarkan zaman dulu, mobil Kijang itu tahun 90-an itu sudah memakai kopling hidrolik. Tapi sistem koplingnya bukan ditanam seperti ini, tapi mendorong tuas. Kalau kita belajar dari sistem mobil truk itu banyak, dia yang didorong itu tuasnya, bukan ditempel di baknya. Nah, kita tidak mengembangkan riset seperti itu. Terus yang kedua, seperti tadi ya, kita beli produk Alfamart Market atau beli jadi. Seperti ini contohnya. Ini adalah beli jadi. Banyak merek. Sekarang itu sudah banyak merek. Ada RCB, ada KTC yang tinggal pasang. Ini masuk tinggal dimasukkan di rumah kabel aslinya. Mungkin seperti ini. Saya kasih contoh. Ya, seperti ini. Ini ada tuas, kita tinggal pasang di sini. Ini diklem, dibaut, dikasih selang. Sudah jadi berfungsi. Tapi saya tidak suka yang model seperti ini. Karena apa? Dia bukan mendorong, tapi dia menarik ya. Dia bukan mendorong, tapi menarik. Sekali lagi, bukan mendorong, tapi dia menarik. Kenapa dia menarik? Ya, meskipun ini sistemnya mendorong, ini ditekan dari sini menggunakan oli, dia mendorong piston yang ada di dalam, mendorong maju seperti ini dan menarik batang besi seperti di sini. Dia udah oke mendorong, tapi dia dibikin gaya menarik. Jadi mendorong untuk menarik. 2 kali kerja, menurut saya tidak efisien. Kalau mendorong ya sudah mendorong seperti cakram tadi, seperti sistem pada rem. Dia mendorong piston sudah, tidak ditarik, model ditarik tidak. Karena dia mendorong, karena semakin kita dorong semakin kita kuat untuk menekannya. Kalau untuk kembalinya ini untuk dikembalikan, didorong itu agak ringan daripada yang sistem ditanam di bak kopling. Yang tanam di bak kopling sini, Mas. Karena apa? Di sini ada seal. Kalau ini ada dibuka. Di dalam sana itu ada sealnya. Oke, kita bongkar. Ini bisa dibongkar. Nah, itu ada seal kecil. Kalau seal itu bocor, tekanan akan berubah. Tekanan seperti ini itu akan berubah untuk handle-nya. Bocor sedikit pun itu sudah merubah tekanan. Dan kalau kita ingin membelikan seal sekecil ini, itu menyariknya sendiri itu susah. Nantinya kita akan beli lagi produk jadi seperti ini. Karena apa? Di depan ada seal, ada piston, di belakang ada seal. Ketika ditekan oli, kalau seal yang belakang tidak kuat atau pemasangan ini tidak lurus, dalam arti goyang-goyang atau seperti ini goyang-goyang, itu bisa mengakibatkan seal yang di kecil ini itu mudah aus. Dan ketika kalau sudah aus, kita untuk mencari spare partnya itu menurut saya susah sekali. Jadi kita harus membeli produk
jadi lagi seperti ini. Itu kelemahannya. Karena apa? Ingat, sekali lagi diingat, sistemnya itu gayanya itu gaya dorong, bukan gaya tarik. Nah, seperti itu kelemahannya ya. Kalau bisa cari yang gaya dorong. Nah terus mas, kita kembali lagi yang terakhir, yang menggunakan buatan sendiri ya, menggunakan dari barang rongsok bisa, yaitu menggunakan master rem depan, master rem belakang ya, master rem belakang pada cakram. Master rem belakang pada cakram seperti ini. Tapi posisinya pemasangannya seperti ini. Ya, sistem pemasangan seperti ini. Ini adalah sampel ya. Ini tuas. Posisi master rem belakang kita taruh di belakangnya tuas. Tujuannya agar dia bisa mendorong. Nah, ini nanti bisa mendorong tuas kopling. Prinsipnya sama kayak yang tadi, cuman kalau yang tadi itu prinsipnya ada di depan. Prinsipnya sama di depan seperti ini. Nah, yang ini itu tugasnya menarik, kalau yang ini mendorong. Jadi saya lebih cocok dengan yang ini. Kenapa kok lebih cocok yang ini? Karena dia sistemnya mendorong full. Posisi keluarnya oli, masuknya oli itu bukan dari atas, tapi dari pojok ya, dari belakang. Jadi dia mendorong oli. Terus kembali lagi mendorong oli, kembali lagi. Seperti piston pada umumnya pada silinder. Dorong, kembali. Terus untuk kembaliannya itu kita tidak harus presisi seperti ini ya. Kalau ini harus presisi, karena ketika tidak presisi, ini akan, ketika ini tidak lurus ya, tidak lurus. Batang jarum ini tidak lurus, itu bisa mengakibatkan sil kecil yang ada di dalam nanti ini jebol. Nah, sil yang ada di dalam sana nanti jebol mas. Ada sil kecilnya yang tadi itu bisa mudah aus, dan ketika aus kita susah untuk mendapatkan sil tersebut ya, sil yang dalam situ. Tapi kalau model seperti ini itu dia bisa bergerak bebas ya, ini bisa di ongkek-ongkek seperti ini. Jadi tidak bisa merusak sil, karena silnya cuma ada satu, yaitu di mana di pistonnya ya, di piston itu ada piston kip, itu ada silnya satu aja. Ini tidak ada sil di bagian belakang, tidak ada sil lagi, pistonnya cuma satu yang ada di dalam sini. Dia mundur maju, cuman satu. Tapi kalau yang seperti ini itu dua, yang satu ada di pistonnya, yang satu ada di batang lidinya. Nah, di batang untuk menarik tuasnya ini. Seperti itu penjelasannya. Kalau untuk DSM sendiri menyarankan yang mana mas? Yang seperti ini, karena ini berfungsi secara normal. Dia berfungsi, yang pertama dia mendorong, yang kedua dia tidak kebanyakan silnya cuma ada di piston. Terus bekerjanya itu secara fokus, dia full mendorong, bukan menarik ya. Kalau yang ini menarik, sekali lagi yang seperti ini itu menarik, bukan mendorong. Ya, berikut tadi adalah penjelasan dari saya, khususnya dari saya sendiri, mengenai sistematis kopling atau sistem kerja kopling yang dari kabel dirubah menjadi hidrolik atau hidrolis menggunakan minyak. Banyak kelemahan dan banyak kelebihan, mungkin bisa disimak bagi teman-teman semua. Apabila video ini bermanfaat, bisa dibagikan. Sekiranya tidak bermanfaat, diabaikan saja. Apabila kurang berkenan dengan perkataan saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menjelekkan sebuah produk, tapi saya ingin mengedukasi atau membuat perbandingan bagi teman-teman semua. Bagaimana kopling teman-teman semua yang memakai hidrolik, pakai sistem yang mana, mungkin bisa tulis di komentar kolom di bawah. Video saya akhiri. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.